Shalom. 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 Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Puji Tuhan buat kemurahan Tuhan pada kita hari ini. Kita bisa merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu semua karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita bersama. Mari saya mau mengajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mengambil saat dan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Pengorbanannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, dan memberikan kepada kita roh penghibur itu sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami ingin membawa yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap penyembahan kami, setiap hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjamah. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami ketentraman. Terima kasih Yesus.
berbau harum di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom dari kasih Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di tempat ini di saat orang lain berlibur. Dan tadi saya sempat tertutup jalan, tidak bisa keluar dari rumah karena ternyata mereka yang sebelah sini nutupin separuh jalan. Pas lagi berlutut sujud, saya nggak mungkin lewat belakang, ternyata mobilnya parkir nutupin jalan juga. Benar-benar luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena kalau kita lihat beberapa atau dalam lagu pujian, seringkali kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu tidak disebutkan. Biasanya hanya Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kenaikan dan pencurahan Roh Kudusnya nggak disebutkan. Saudara perhatikan, kita akan belajar hari ini. Mari kita akan baca firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan ayat 9. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita terjebak kepada cara bagaimana Tuhan naik ke sorga. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang bagi saya kadang tidak menjadikan bermanfaat bagi kita. Ada orang yang berdebat tentang kalau Yesus ke dunia, lalu siapa yang di sorga? Oh, Yesus itu tidak mati, tetapi dia langsung diangkat ke sorga. Kita bersyukur bahwa pada hari ini bersama-sama dengan Idul Fitri, hari raya kenaikan Tuhan boleh dirayakan bersama-sama. Satu pengakuan bahwa Isa Al-Masih sudah naik ke sorga. Cuma pertanyaannya adalah, untuk apa sih Yesus naik ke sorga? Saudara, ini yang kita harus belajar. Suatu kali ketika saya ditanya tentang perdebatan iman, tentang apakah siapa Yesus dan sebagainya, kalau Yesus ada di bumi lalu siapa yang ada di sorga, saya hanya bisa menjawab, saya katakan berdebat tidak akan pernah berakhir. Tetapi yang kita yakini adalah bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha dari segalanya. Jadi otak kita yang kecil gak mungkin kita bisa memaknai atau memahami kemahakuasaan Allah. Mau jadi apapun dia, itu adalah terserah Tuhan saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dasar iman Kristen sebenarnya terbentuk dari sebuah rangkaian. Iman kita terbentuk dari sebuah rangkaian perjalanan Tuhan Yesus. Mulai dari kelahirannya, datang ke dunia bukan kebetulan, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan, menunjukkan kebesaran Tuhan, kebesaran kasih Allah kepada dunia ini. Karena dunia sudah tidak ada yang benar, manusia sudah semua berdosa dan tidak ada yang benar, kata Tuhan. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Banyak nabi diutus tetapi dibunuh dan tidak ada yang benar. Lalu kemudian Tuhan turun ke dunia untuk menyatakan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Rangkaian kedua adalah kematiannya. Kematiannya untuk menyatakan konsistensi Tuhan untuk menebus manusia dari dosa-dosa kita. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan itu dibuktikan waktu Yesus mati di kayu salib. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, bahkan maut yang musuh yang terakhir dikalahkan. Sementara kenaikannya yang hari ini kita peringati, yang hari ini kita rayakan, sudah dikasih dalam Tuhan, dan nanti akan dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan, akan ada kesia-siaan jika Yesus mati dan tidak bangkit. Maka dia sama dengan tokoh yang lain.
Tetapi kalau Yesus juga bangkit, tetapi juga tidak naik ke sorga, maka juga sia-sia iman kita. Maka dia akan menjadi roh yang gentayangan. Kenapa? Karena dia masih ada di dalam dunia. Yesus naik ke sorga untuk apa? Saudara perhatikan, kita belajar dari awal Yesus mati untuk dosa kita, sementara dia bangkit sebagai jaminan adanya hidup yang kekal, yang sudah diampuni dosanya. Dan ketika dia naik ke sorga, yang sering kali kita dengar dan kita imani adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara perhatikan, ini adalah satu kebanggaan yang besar bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab bukan hanya di dunia ini saja. Dia bertanggung jawab memimpin kita, menuntun kita, menopang kehidupan kita, sebagaimana janjinya, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, yang bertanggung jawab. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ini jaminan. Makanya orang percaya menghadapi kematian itu tidak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah nanti di mana. Nggak perlu kita mendoakan orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mati di dalam Tuhan itu sudah jelas kata firman Tuhan, aku menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang. Jadi kematian bukan akhir, kematian bukan satu persoalan, tetapi kematian itu pertanda bahwa rumah kita sudah jadi di sorga. Yang jadi permasalahannya adalah, saudara dikasih dalam Tuhan untuk apa dia bagi kita? Kenaikan itu maknanya bagi gereja itu apa? Sehingga kita punya antusiasme untuk merayakannya. Kita bersyukur hari ini bisa merayakan. Mungkin orang lain tidak datang, lebih baik liburan. Kenapa? Karena gak bisa memaknai hari kenaikan Tuhan. Di Parangtritis memang ditiadakan, tapi dipindah ke Berbah. Kenapa? Karena sholat idnya di sebelahnya. Jadi tidak mungkin kita ibadah sementara ada sholat id, kita tidak menghargai. Maka dipindahlah di Berbah nanti sore. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Yang pertama, penolakan Tuhan menandakan bahwa Yesus telah menyelesaikan misi Bapa di sorga. Apa sih misi Bapa di sorga? Dicatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang ada juga di depan ini, kita mari baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini, yang pertama, Yesus datang ke dunia ini karena diutus oleh Bapa. Bukan atas kehendaknya sendiri. Dia melakukan kenosis, pengosongan diri, semua dia lakukan untuk kita. Untuk supaya dia memahami betul manusia, untuk supaya dia bisa mengerti betul kebutuhan manusia, maka Bapa kemudian menjadi manusia, mengambil rupa manusia untuk membawa manusia kembali kepada dia. Waktu Bapa mengutus nabi-nabinya, maka tidak bisa optimal di dalam bekerja. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata firman di sini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini satu pemahaman, kepastian bahwa Yesus itu bukan karena keinginannya, karena begitu besar kasih Allah. Dia sampai mengosongkan dirinya, melakukan kenosis, mengambil rupa kita sebagai manusia, bahkan sebagai seorang hamba. Ini adalah Allah yang luar biasa. Jadi Yesus naik ke surga karena misi di dunia udah selesai, maka dia berani berkata, tetelestai, sudah selesai dikerjakan di dalam dunia ini. Yang kedua, Yesus datang ke dunia dan Yesus naik ke surga karena Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kita baca firman Tuhan, kalau kita melihat apa itu kehendak Bapa, saudara dikasih dalam Tuhan, kita baca bersama-sama. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Yesus, Dia juga berat disalib. Makanya Dia berkata, berdoa sampai keringatnya seperti tetes-tetes darah. Kenapa? Karena Dia membayangkan, Dia melihat, bukan membayangkan, Dia sudah tahu betul apa yang akan terjadi atas dirinya. Kesakitan apa, pedihnya hati melihat murid-muridnya pergi, Dia sudah tahu semua. Dia bisa merasakan sebagai kedagingannya, mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi kemudian Dia berkata, bukan atas kehendakku melainkan kehendakmu. Maka Yesus melakukan semuanya itu oleh karena kehendak Bapa, karena Bapa begitu mengasihi kita. Penyempurnaan dari kasih Bapa sebelum Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita adalah Dia naik ke sorga. Saudara dikasih di dalam Tuhan, perhatikan kalau kita bisa memaknai ayat ini. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena ingin membuktikan kasih-Nya, karena ingin semua manusia tidak binasa, karena ingin semua manusia kembali ke dalam pelukannya, karena ingin semua manusia bisa menikmati setiap janjinya seperti anak yang bungsu. Meskipun dia berdosa, waktu datang kepada Bapaknya, Bapaknya tidak menyuruh dia berganti baju, tidak menyuruh dia kemudian membersihkan dirinya, tetapi siapapun yang berani dan mau datang kepada Tuhan, langsung Bapa begitu bersukacita, bahkan menjadi ahli waris kembali dari setiap apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Allah menciptakan Taman Eden, Allah menjadikan Taman Eden yang begitu indah untuk apa? Untuk Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa dijadikan, maka semua yang dibutuhkan mereka sudah dijadikan. Demikian juga tujuan Allah datang ke dunia ini untuk apa sih? Tuhan bilang masa depanku bagimu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Waktu kita lahir ke dalam dunia ini bukan untuk masa depan yang suram, tapi untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang seringkali kenapa kita tidak mendapatkannya? Banyak orang tidak mau melewati prosesnya. Banyak orang tidak mau menikmati ketaatannya kepada Tuhan. Dan Yesus sudah memberikan teladan itu. Untuk melakukan sebuah kehendak Bapa bagi dunia ini, maka Yesus memberikan ketaatan yang begitu luar biasa. Alkitab mencatatnya, taat sampai mati dan mati di atas kayu salib. Maka kemudian Dia ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama. Nah, misi Bapa bagi kita, perhatikan, untuk melakukan kehendak Bapa itulah yang kemudian Yesus kerjakan di dalam kehidupan Bapa, kehidupan kita. Nah, apa sih kehendak Bapa berikutnya? Bapa menghendaki apa? Supaya tidak ada yang binasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyebutkan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudara, Yesus memberikan teladan ketaatannya, dan Yesus memberikan jaminan bahwa kerinduan Bapa di sorga itu, setiap orang yang sudah diberikan kepada Tuhan, setiap orang yang sudah menerima Dia, setiap orang yang sudah dibuka hatinya, tidak ada seorang pun yang binasa. Tidak ada seorang pun yang kembali kepada kehidupan yang lama. Tidak ada seorang pun yang kemudian masuk ke dalam Gehenna, ke dalam neraka. Allah mau kita ini bersama-sama. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan, supaya mereka atau semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Nah, Tuhan juga menggunakan kita supaya jangan ada yang hilang. Maka adalah gereja di dalam dunia ini menjadi sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan, supaya di dalamnya kita saling menopang, saling asa, saling asuh, dan saling asih. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, Tuhan punya tujuan supaya jangan ada yang hilang, tetapi seringkali justru gereja membuat banyak orang yang menjadi terhilang. Nah, ini sebuah tanggung jawab kita.
Ada lagi satu gaya hidup yang kadang-kadang tidak merindukan supaya banyak orang yang bahkan kepada Tuhan, lalu membatasi pergaulannya, membatasi sebuah perkumpulannya. Oh, saya hanya cocoknya dengan ini saja, dengan yang lain saya tidak cocok. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan kita mau mengkristenkan, tapi dalam pembicaraan kita mau belajar untuk menunjukkan inilah sebuah gaya hidup kita, anak Tuhan. Kemarin malam saya ngobrol, ada satu orang, "Abah, saya mau ke rumah." "Yuk datang aja." Tapi sekarang saya datang dengan istri ya. Oh, puji Tuhan. Mantan Peter ngobrol, kita sampai malam. Saudara kasih dalam Tuhan, "Abah, kita syuting lagi ya." Saudara, ini begitu baik. Lalu dia cerita bagaimana kehidupannya, dia bagaimana keadaannya, dan dia bisa menikmati dalam keadaan itu. Malam Seninnya saya mencoba untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai lapisan di rumah budaya. Lalu kemudian begitu masuk saya terkagum. Kenapa? Ternyata mereka adalah budayawan, seniman yang profesional, yang mampu menghargai sebuah karya yang mungkin menurut saya itu amatir. Tetapi kadang-kadang kita yang banyak mencela, saya berpikir tadinya, aduh saya masih amatir, kira-kira nanti apa ya yang mau dikritik mereka. Tetapi karena mereka profesional, tetapi justru mereka mampu menghargai sebuah karya. Kadang-kadang kita di dalam gereja, kadang-kadang kita di dalam pergaulan sesama anak Tuhan, yang justru seharusnya kita punya pemahaman seperti Bapa Sorgawi yang memahami semua orang harus tidak binasa, semua orang tetap berada di dalam lingkungan orang-orang yang percaya dan bersama-sama nanti akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita yang kadang-kadang membatasi, membuat kita menjadi tidak nyaman. Tapi bersyukur kemarin bisa menyaksikan. Lalu kemudian saya disuruh tampil di depan, awalnya grogi, tapi begitu melihat kesambutan mereka, saya bilang, wah luar biasa. Dari komunitas Hindu, komunitas Buddha, komunitas pesantren, kami melakukan naga pembacaan puisi religi menutup bulan Ramadan. Saya bilang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu kemudian apa yang kerjakan Tuhan bagi gerejanya? Berikutnya adalah bahwa kematian dan kebangkitannya telah mengalahkan maut yang membinasakan manusia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini satu karunia yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang di luar Tuhan. Ada satu jaminan yang menyebutkan bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Tidak ada orang yang mampu untuk bisa selamat kalau tidak dengan anugerah Tuhan. Apakah dengan perbuatan baik? Tidak mungkin juga. Sebab perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Kenapa? Karena kita tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak ada orang yang bisa hidupnya benar 100% di dalam dunia ini. Karena yang namanya dosa bukan hanya perbuatan, tapi pikiran saja sudah menjadi dosa. Nah untuk itulah perhatikan di sini, kematian dan kebangkitannya telah mengalahkan maut yang membuat seharusnya gereja menjadi satu pribadi. Anak-anak Tuhan memiliki gairah, optimisme di dalam Tuhan bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Seperti tadi worship leader, ayo pujiannya begini, ya nyanyinya dengan semangat, jangan seperti orang yang kalah. Ya begitu tadi jalannya tertutup, saya lupa mobil belum dikeluarkan, ketutup orang sudah baris, saf mau sholat id, waduh ini bagaimana? Tidak akan kalah, harus naik motor saja, gitu ya. Bisa ngebut 20 menit nyampe ke sini. Bukan banter sebenarnya ngebut. Apa? Ya bukan banter, ngebut gitu ya. Yang penting bisa cepat bagi saya ya, tidak banter. Saudara kasihlah berikutnya adalah kenaikan Tuhan supaya gereja dapat mewakilinya. Kalau tadi kenaikan Tuhan itu tentang karya Tuhan bagi gereja. Nah sekarang setelah Yesus naik ke sorga, ini yang harus kita miliki. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus memiliki tujuan supaya gereja dapat mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahaminya, sehingga kadang gereja bukan menjadi batu sentuhan untuk orang bisa terima Tuhan, tetapi gereja lebih banyak menjadi batu sandungan membuat orang tidak bisa percaya Tuhan.
Gereja seharusnya menjadi terang supaya orang memiliki terang jalan masuk ke dalam Tuhan dan dia menerima Yesus. Tetapi seringkali gereja menjadi penghalang untuk orang bisa menerima kasih karunia Allah. Nah, untuk itu saudara perhatikan, kenaikan Tuhan ini menjadi tanggung jawabnya di Tuhan berikan kepada kita. Ada satu tanggung jawab yang Allah berikan kepada gereja. Firman Tuhan menyebutkan sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, maka sekarang Yesus juga mengutus kita. Nah, ini yang banyak orang yang tidak paham, tidak memahami bahwa dengan kenaikan Tuhan berbeda memperingatinya. Kalau Natal kan memperingatinya begitu luar biasa, Paskah juga sama, tapi kenaikan Tuhan jarang. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan itu ada konsekuensi yang harus kita pikul di dalam setelah kita memperingatinya. Yesus bilang begini, sebagaimana atau damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi waktu kita memperingati kenaikan Tuhan itu, sebenarnya kita sedang menerima mandat dari Tuhan. Saudara, orang yang mampu dan mau menikmati ibadah kenaikan Tuhan adalah orang yang siap untuk menikmati mandat, satu konsekuensi dari anak Tuhan, bahwa kita sekarang diutus oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus katakan sebagaimana Yesus adalah terang dunia, maka gereja juga harus menjadi terang untuk mewakilinya di dalam dunia ini. Saya bersyukur bahwa gereja di tempat ini begitu banyak memberikan garam, memberikan terang. Dengan begitu banyak menjadi alatnya dipakai Tuhan. Menjadi garam, menjadi terang. Menjadi terang fungsinya menerangi di dalam kegelapan. Untuk siapa? Bukan untuk orang-orang yang sudah percaya saja, tetapi justru menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang mau terperosok jatuh dari Tuhan. Maka kita harusnya menjadi terang. Tapi seringkali sekarang dalam ketakutan ini, gereja banyak justru menjadi gereja yang tertutup untuk dunia luar. Hebatnya di dalam saja, meriahnya di dalam saja, tetapi keluar gereja sama sekali tidak bisa dikenal. Sedang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada arisan ibu-ibu. Saya juga berpikir, saya mau lihat ini ibu-ibu mau makan nggak di rumah itu. Ternyata ibu-ibu makannya pilih-pilih loh. Yang dimasak di rumah itu sama sekali ibu-ibu itu tidak makan. Lalu saya tanya, kenapa tidak makan? Kami khawatir. Kenapa? Bekas masak yang lain. Tapi yang dibungkus dari luar tidak masalah. Suatu kali Sekar dan Genta ditanya, Kak, suka makan daging babi enggak? Suka tante gitu. Makan nggak? Ya makan. Tapi di rumah masak nggak? Enggak. Loh, kalau masak di mana? Masak di luar lah, kita jajan kan nggak tiap hari. Sudah perhatikan, ternyata dari hal-hal yang seperti itu saja mereka pertanyakan, bukan langsung ke kita, tetapi langsung lewat anak-anak. Waktu itu anak-anak masih baru-barunya. Sampai sejauh itu. Bahkan suatu kali saya diuji juga dengan tetangga yang baru tinggal di situ. Anaknya itu pakai sandal jepit, ada tanda salibnya. Apakah kita mau tersinggung atau tidak? Ya, bilang saya nggak tersinggung. Kenapa? Lawang Yesus saja disalibkan. Kalau itu kan hanya lambang salib saja. Sampai sejauh itunya. Maka ketika kita mulai, apakah kita mau sama tersinggung atau tidak, itu menjadi hak kita sebenarnya. Nah, ini yang seringkali lalu kemudian orang bertanya, dikatakan, kan kok di rumahnya nggak ada salib? Mulai kita melihatnya. Kenapa? Karena di rumah saya memang nggak ada salib. Dia bilang, iya. Lalu salibnya di mana? Salibnya di sini. Baru mereka tahu, oh iya, ternyata itu saya bilang Kristen bukan aksesoris. Kristen bukan lambang, tetapi Kristen adalah sebuah gaya hidup yang harus ditunjukkan oleh setiap anak Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam juga sama. Bagaimana kita mampu? Garam itu tidak pernah bermanfaat kalau tetap garamnya utuh saja.
Zaman dulu kan garamnya nggak ada garam lembut, garam gede-gede. Kalau garam gede masak ikan nggak hancur, maka giginya bisa patah. Nah, banyak orang Kristen juga garam, tapi garamnya garam muncul begitu saja. Dan ternyata kebangkitan Tuhan itu memberi tanggung jawab bahwa karena kita diutus oleh Tuhan, utus untuk apa? Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Jadi ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan adalah satu konsekuensi bagi kita, untuk refleksi bagi kita, sudahkah kita menjadi garam dan menjadi terang di dalam dunia ini? Sudahkah kita memberikan dampak yang baik kepada mereka? Ini pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita memperingati hari kematian atau hari kebangkitan Tuhan. Karena perhatikan ayatnya, dan sebagaimana Bapa mengutus aku, maka sekarang juga aku mengutus engkau. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, berikutnya apa lagi? Tuhan menyuruh gereja melakukan apa yang telah dilakukannya. Bahkan jauh lebih besar, kata Tuhan, dari apa yang Tuhan lakukan waktu dia ada di dalam dunia. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam dunia ini? Ini yang seringkali orang tidak paham, bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah satu perintah untuk kita melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan lakukan diringkas di dalam Departemen Pemuda dan Anak adalah bergerak dan berdampak. Ini yang harus kita lakukan, yang harus menjadi komitmen kita ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Sudahkah hidup kita terus bergerak? Sudahkah hidup kita terus berdampak bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan? Perhatikan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan pekerjaan itu? Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tidak segan untuk datang kepada orang yang menurut dunia justru dikucilkan. Dia datang ke Gerasa bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang berpengaruh, tetapi dia datang ke Gerasa hanya untuk orang yang gila, yang menurut dunia sudah tidak bermanfaat sama sekali, yang menurut dunia adalah dia sampah yang harus dikucilkan di kuburan. Tapi Yesus mau datang ke sana. Perhatikan, berapa banyak kita ini gereja, di dalam pergaulan pun kadang ada kasta, di dalam perhubungan pun kadang kita ada kelompok-kelompok. Saya seringkali dapat laporan bahwa, Pak, saya tidak enak, kenapa nggak ikut persekutuan lagi? Tidak enak di sana, ada grup-grupan. Perhatikan. Ya, di gereja kok ada grup-grupan. Kalau sudah duduk di kaki Tuhan, tidak ada jabatan lagi bahwa kita ini sama-sama hamba Tuhan, sama-sama anak Tuhan, punya tanggung jawab yang sama, melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang ada adalah sama seperti murid-murid yang diributkan bersama dengan Tuhan. Siapa yang terbesar nanti di kerajaan Allah. Yang ada adalah seringkali rebutan. Aku ingin melakukan ini, sama sepertinya Ibu Markus dan Yohanes yang minta kepada Yesus supaya anaknya yang satu di sini dan yang satu di sini. Sama seperti murid-murid Yesus yang datang kepada Bartimeus waktu Bartimeus dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah punya prasangka buruk bahwa Bartimeus akan dimarahi oleh Yesus. Maka dia datang kepada Bartimeus, katakan, kuatkan hatimu, Yesus memanggil engkau. Padahal waktu Bartimeus datang kepada Yesus, sama sekali Bartimeus tidak dimarahin, tetapi justru Bartimeus ditanya, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Saudara, kenaikan Tuhan adalah satu konsekuensi untuk kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yesus, untuk khususnya orang Yahudi, dari Yerusalem tidak pernah tegak lurus ke Samaria. Dia akan belok lewat Moab lalu kemudian pergi ke Galilea. Tetapi Yesus sengaja pergi tegak lurus ke Galilea untuk apa? Untuk bertemu seorang wanita Samaria.
Wanita yang terkucil, wanita yang tidak pernah dihitung. Kenapa? Karena dicap ada stempel dia wanita yang selalu berbuat kejahatan. Dia dicap pelakor. Tetapi perhatikan di situ, Yesus mau ke sana karena dia tahu wanita itu mampu dan bisa diubah hatinya. Itulah yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Bahwa apa yang dia lakukan, ayo kita lakukan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, mungkin kita tidak seperti Yesus, tapi paling tidak kita mau buka hati kita untuk berdoa bagi mereka, untuk mengunjungi mereka, untuk mampu dan mau menerima mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan perhatikan di situ, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Mungkinkah kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita bisa dibuktikan bahwa ternyata kita ibadah di sini, tapi ibadah kita bisa didengar, bisa disaksikan, bisa memberkati banyak orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan berkata demikian? Sebab aku pergi kepada Bapa. Itu yang Tuhan lakukan. Berikutnya adalah gereja mewakili juga dalam karya keselamatannya. Gereja punya tanggung jawab untuk mewakili keselamatannya, untuk mewakili Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Berapa banyak orang kita yang sekarang yang penting adalah keselamatan untuk saya. Orang lain mah terserah orang lain. Orang lain mah ya udahlah, mau mati-mati. Saudara perhatikan, kenapa yang penting saya selamat. Dan ada ketakutan untuk kita bisa bergerak. Saya mencoba besok untuk mengajak yang teroris itu untuk diajak berkumpul dengan pendeta-pendeta GBI di Yogyakarta. Supaya apa? Supaya dia memberikan pencerahan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita takut mau bergerak. Kadang-kadang kita takut mau bersinggungan. Tapi kalau kita nggak berbuat baik, kita dianggap Kristen tidak mau bergaul. Tapi kalau kita berbuat baik, seringkali kita dianggap kristenisasi. Kita menjadi sesuatu yang bingung di dalam hidup kita. Tapi tanggung jawab kita, perhatikan, kalau kita itu punya komitmen di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memampukannya. Kenapa? Sebab kata firman Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Itulah makanya hari kenaikan ini selalu dilanjutkan dengan pekan Pentakosta. Saudara dikasih dalam Tuhan, pekan Pentakosta untuk apa? Bukan kita seperti dulu menunggu Roh Kudus turun, tetapi paling tidak ketika pekan Pentakosta ini, setelah kita tahu apa fungsi gereja, apa visi Tuhan setelah dia naik ke sorga, bahwa kita mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, maka pekan Pentakosta ini menjadi sarana untuk kita minta kepada Tuhan supaya kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi kepanjangan tangan untuk menjangkau jiwa. Saudara jangan banyak-banyaklah. Satu orang, satu jiwa saja dalam 1 tahun, maka kemudian kita akan melihat satu pelipat gandaan yang luar biasa. Kekristenan itu yang pertama, Kristen itu model sebenarnya. Kenapa? Karena kita berbuat baik atau tidak berbuat baik, kita ini akan disorot oleh orang lain. Kristen itu model gaya hidup. Lalu yang kedua, Kristen itu bukan hanya sebuah model, tetapi Kristen itu adalah sebuah motivator. Kenapa? Karena kita menjadi model, maka kemudian orang akan bertanya, memberikan motivasi kepada mereka. Karena gaya hidupnya penuh gairah, maka orang kemudian akan bertanya. Setelah kita menjadi motivator, maka kita akan naik levelnya menjadi mentor. Banyak orang yang akan datang kepada kita bukan karena kita hebat. Saya juga kebingungan kadang-kadang, Tuhan apa sih? Saya juga banyak kekurangannya. Tapi dalam 1 minggu saya menikmati satu permasalahan dari orang-orang yang hadir ke rumah. Ada yang dari Kendal, ada yang dari tempat lain. Saya bilang, tapi dari situ kita bisa melihat begitu hebatnya Tuhan bekerja. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kata firman Tuhan,
kamu akan menerima kuasa. Jadi kenaikan Tuhan memberikan kepada kita sebuah mandat sebenarnya. Untuk apa? Supaya gereja dapat mewakili Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berikutnya, kenaikan Tuhan memberikan pelajaran kepada kita supaya Yesus dipermuliakan. Saudara perhatikan, kalau Yesus ditinggikan di dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan menarik banyak orang, bukan kita yang akan menarik banyak orang, tidak. Maka sebagai orang percaya kita tidak perlu bangga dan tidak boleh bangga. Kamu kamu kan jadi orang Kristen gara-gara saya. Nggak akan pernah bilang begitu. Kita ini hanya menjadi alat Tuhan yang bisa menjangkaunya. Sebab kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kata Tuhan berkata, tidak seorang pun menerima Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Tugas kita adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, kebangkitan Tuhan adalah supaya Ia dimuliakan. Dimuliakan sebagai apa? Yang pertama, Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara perhatikan, ini luar biasa. Tuhan melakukan ketaatan yang begitu luar biasa, semetekun memikul salib, ganti sukacita. Nah, bagaimana Tuhan juga dipermuliakan di dalam kita? Kalau kita ini sebagai hamba Allah, cirinya adalah kita juga tekun, kita juga setia, kita juga taat, kita juga betul-betul memiliki satu hati sebagai hamba, sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah bentuk nanti bagaimana Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ketekunan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan yang membuat kita selalu menikmati sukacita ilahi yang melampaui segala akal, itu yang membuat Yesus nanti akan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah melakukannya itu sehingga Dia diberikan nama di atas segala nama. Tetapi apakah Yesus yang adalah juga bekerja di dalam hidup kita? Karena tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Sudahkah hidup kita juga dipimpin oleh Tuhan dari iman menuju kepada iman, dari anugerah menuju kepada anugerah? Kalau orang-orang yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan dan benar-benar memiliki hati sebagai hamba, saya percaya orang-orang yang demikian, dia adalah orang yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dan yang kelihatan dari kehidupannya. Dia akan selalu optimis, dia akan selalu ceria, dia akan selalu bergairah. Tidak ada keluhan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada ngomel di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Yesus dimuliakan sebagai anak. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini doa Tuhan. Dia bilang begini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak dia dimuliakan. Kalau Tuhan dikatakan di situ dalam perjalanannya, kemanapun Tuhan pergi, dia selalu mempermuliakan Bapa. Kenapa? Karena dengan kuasa yang dari Bapa ada di dalam kehidupan anak. Tetapi Tuhan juga berkata, engkau akan menerima kuasa. Kuasa yang bahkan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau Yesus mempermuliakan Bapa sebagai anaknya, maka tentu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempermuliakan Tuhan di dalam dengan apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan.
Yang paling luar biasa di sini adalah berikutnya adalah Yesus dimuliakan sebagai imam besar. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dulu imam itu adalah dipilih dari keturunan Lewi. Lalu dia diurapi dengan urapan, dengan minyak urapan. Saudara, tapi kemudian Alkitab mencatat Yesus dilantik sebagai imam bukan dengan peraturan yang Tuhan tetapkan kepada Harun, kepada Musa dan Harun, kepada orang-orang Lewi, tetapi Yesus menjadi imam dengan ketetapan peraturan Melkisedek. Alkitab bilang begini, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Dulu tempat kudus itu adalah halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Hanya 1 tahun sekali saja imam besar boleh masuk ke sana. Itu buatan tangan manusia yang terus diawasi, terus ada syarat-syaratnya. Tapi Alkitab mencatat Yesus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini satu kebanggaan. Yesus naik ke sorga lalu duduk di kanan Allah untuk apa? Bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita yang ada di dalam dunia ini. Itulah makanya kita bersyukur dengan kebangkitan ini, bersyukur dengan kenaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya jaminan. Kenapa? Bukan hanya jaminan masuk ke dalam sorga, tetapi jaminan pemeliharaan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Sebab di dalam dunia ini kita akan terus menghadapi tantangan. Kalau Alkitab mencatat jerat perangkap burung, satu jerat di depan yang ditanamkan oleh iblis, jerat yang ditaruhkan oleh dosa kita, yang terus akan didakwa di hadapan Bapa. Memang akan begitu, tapi Yesus akan menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Waktu iblis berkata, Daniel itu dulunya jahat, Yesus bilang, ya. Daniel itu dulu yang ngeyel, iya. Daniel itu dulu banyak dosanya, oh iya. Tapi bagaimana bisa masuk surga? Yesus yang akan membela kita. Ya, memang dia dulu tidak baik, tapi sekarang semua sudah dibayar oleh darahnya. Saudara, ini yang menjadi kebanggaan kita. Bukan hanya sedang mendapatkan pembelaan dari Tuhan tentang dakwaan iblis, tapi Yesus di sorga untuk kepentingan kita. Yesus bilang begini, kalau engkau berdoa, berdoalah di dalam namaku. Artinya apa? Nama Yesus yang berkuasa. Kita berdoa di dalam nama Tuhan, maka kata Tuhan, maka aku akan memberikannya. Bukan hanya itu saja, jaminan Yesus di sorga untuk kita. Apalagi, saudara, dia tahu betul kebutuhan kita. Dia tahu betul apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu betul persoalan hidup kita karena dia pernah menjadi manusia. Sementara kata firman Tuhan, dan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Itu berarti bahwa dimanapun, kemanapun, sedang apapun kita, Tuhan tahu dan Tuhan pasti bela dan pelihara kita. Kita bersyukur dia yang di sorga masih perhatikan kita. Sedangkan kita kadang-kadang baru pergi 2 hari aja lupa. Saya telepon ke kampung aja, dari mulai awal puasa, baru kemarin saya telepon lagi. Saudara perhatikan, tapi Yesus dia yang maha tahu, dia yang maha melihat, dia yang maha hadir. Dia tahu betul karena dia pernah menjadi manusia. Saya percaya dia tahu betul kebutuhan kita. Tinggal apakah kita mau minta, tinggal apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang terakhir adalah saudara kasih dalam Tuhan, dimuliakan sebagai raja di atas segala raja. Firman Tuhan menyebutkan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dia dimuliakan sebagai raja di atas segala raja. Kita bersyukur karena dia sudah naik ke sorga, adalah bagaimana kita menceritakan kembali
bagaimana kita mewartakan kembali tentang Allah, tentang Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas hidup kita, Dia yang mengatur hidup kita. Semua yang Dia janjikan dan apa yang kita rasakan, itu yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kenaikan Tuhan memberikan satu pengharapan, kenaikan Tuhan memberikan satu amanat, dan kenaikan Tuhan memberikan mandat kepada kita supaya kita mampu mewakili Tuhan di dalam dunia ini, dan Yesus ditinggikan di dalam hidup kita. Lalu apakah kita bisa? Kata firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Kita minta Tuhan itu baik bagi kita. Kita minta kepada Dia, dan lebih dari itu, mintalah supaya Roh Kudus memampukan kita untuk melewati hari-hari mendatang dengan tetap menjadi garam dan menjadi terang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hal. Glory, haleluya. Amin, Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, kita bersyukur dan kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami siap untuk menikmati Anda, menjadi garam dan menjadi terang di dalam bumi ini. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bagi hari ini. Kami sudah menikmati firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi agennya Tuhan di dalam dunia ini, untuk menjadi alat, menjadi kepanjangan Tuhan, supaya Yesus ditinggikan di dalam hidup kami. Ada banyak jiwa yang menikmati kemuliaan Allah, banyak jiwa yang menikmati kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan,
atas kami. Siapapun kami, ketika kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan, Engkau akan memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi garam, menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah kudus. Haleluya. Penuhi setiap hati kami, penuhi kami. Ibu hati kami sangat rindu akan kuasa-Mu. Agar kami semakin indah di hadapan Ubah hatimu, selipkanmu, selipkanmu, janganlah ku rindu hati, dan ku serah. Yesus Kristus, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memperhatikan dan peduli setiap hati kami. Bahkan ketika kami ada di dalam dunia ini pun, Tuhan senantiasa menyertai sampai dengan kesudahan alam ini. Artinya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan saat ini Engkau ada di dalam surga, ada di sebelah kanan Allah Bapa, sedang menyediakan tempat bagi kami untuk kami masuk ke sana. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami hidup yang selaras dengan kebenaran firman-Mu, agar kami di dalam dunia ini boleh menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Buah-buah kami bisa dinikmati oleh orang lain Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan memuat dan meneguhkan setiap kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Daniel yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami. Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk semakin indah, semakin berikan harapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dan apapun yang jadi kerinduannya. Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, demikian juga setiap jemaat-Mu yang saat ini boleh ada, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki dalam hidup mereka. Baik secara pribadi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kanter dari segala panah api si jahat, khususnya virus corona. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau memberikan kuasa, memberikan otoritas bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu.
Tuhan terus bentengi pagar setiap kami, agar kami boleh menjadi berkat ada di dalam hadirat dan perlindungan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan tolong mereka tidak bisa beranjak sana ke rumah satu dengan yang lain. Biarlah mereka juga tetap menikmati akan kasih kemurahan Tuhan. Pakai setiap anak-anakmu Bapa. Terima kasih, bangsa negara kami juga kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberkati. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebanyak yang diberkati Tuhan. Mari terus memandang kepada Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Sebab yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan, penyertaan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Milikilah hubungan secara intim dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Seperti yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan berkecil hati. Tuhan senantiasa ada bersama dengan engkau. Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan dan peduli bagi setiap kita. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah anugerah kasih kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus. Tuhan akan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sakit penyakit dijauhkan dari hidupmu, kekuatan kesehatan senantiasa dicurahkan dalam hidupmu. Rezeki dan apapun jadi pergumulan dalam hidupmu, Tuhan memberkati mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat pulang, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.